Wasallam pernah menyebutkan tentang konsep rizki dalam Islam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ruhal kudus qad nafatha fi raw'i." Sesungguhnya Ruh Kudus. Siapa Ruh Kudus? Jibril alaihi salatu wasallam. Sesungguhnya Ruh Kudus yaitu Jibril alaihi salatu wasallam membisikkan dalam batinku. Dan ini salah satu cara malaikat menyampaikan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bentuknya dalam bentuk membisikkan kepada hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa isi bisikannya? Innahu lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha. Sesungguhnya tidak ada satupun jiwa yang mati kecuali dia telah menghabiskan semua jatah rizkinya. Wa in abta'a anha, meskipun bisa jadi rizkinya itu datangnya telat, meskipun tidak langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam jumlah banyak, meskipun bisa jadi oleh Allah Subhanahu wa taala rizkinya dibuat oleh Allah agak seret ketika di awal hidupnya, kemudian mungkin bisa saja nanti diperlancar ketika di akhir hidupnya. Wa in abta'a anha, meskipun rizkinya dibuat lambat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Fala tastabtiu anha." Karena itu janganlah kalian memiliki sifat istibta'. Bagaimana saran beliau? Khudhu ma hulla wada'u ma hurrima. Ambil yang dihalalkan dan tinggalkan yang diharamkan. Kita akan berikan penjelasan yang singkat untuk hadis ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang konsep rizki dalam Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapapun jiwa tidak akan mati sampai dia menghabiskan semua jatah rizkinya. Artinya siapapun yang hidup di muka bumi ini, jatah rizkinya telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga rumusnya, siapa yang hidup pasti punya rizki. Karena itu kalau ada orang yang mungkin dia sudah sangat tua, sering sekali bolak-balik masuk rumah sakit, kenapa dia nggak mati-mati? Karena jatah rizkinya belum habis. Terus gimana Pak caranya biar orang yang cepat mati? Kalau Anda bisa memangkas jatah rizkinya, selesai diam. Selesai riwayatnya. Cuman kita nggak mungkin bisa memangkas jatah rezeki manusia. Allah Subhanahu wa taala yang telah menentukannya. Sebaliknya, teori ini juga berlaku untuk orang yang kaya. Sehebat apapun penghasilan orang yang kaya, sehebat apapun uang yang kita miliki, sebanyak apapun harta yang kita miliki, tidak akan bisa melebihi jatah rezeki kita yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, ada orang yang dia bekerja siang malam tanpa kenal waktu, bahkan mungkin meninggalkan kewajiban ibadahnya, bahkan sampai harus nyikut kanan nyikut kiri mendolimi orang lain, bahkan dia harus bermain dengan dunia riba dan dunia yang haram. Dia membawa uang yang sangat banyak sekali, dia masukkan uangnya ke dalam rumahnya. Kira-kira kalau kita ditanya, apakah semua harta yang dia masukkan ke dalam rumahnya ini akan menjadi jatah rizkinya? Jadi jatah rizkinya atau tidak? Tidak, belum tentu ya. Terus jatah rezeki siapa? Jatah rezeki siapa? Mungkin kena orang lain, mungkin kena keluarganya, mungkin kena tetangganya, dan seterusnya. Kita sangat yakin sebanyak apapun harta yang kita bawa pulang, belum tentu jatah rezeki kita. Bisa jadi jatah rezeki itu kena orang lain. Belum tentu semuanya milik kita. Karena jatah rezeki kita adalah apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang kita tempati. Lebih dari itu bukan jatah rezeki kita, meskipun kita yang mengadakannya. Makanya bisa jadi ada orang yang bawa uang banyak, bahkan bisa jadi dari cara yang dilarang oleh syariat, dia bawa masuk ke dalam rumah, hanya sampai di dalam rumah dia mati. Jatah rezeki siapa ini? Jatah rezeki siapa? Ahli warisnya. Siapa yang bahagia? Istrinya. Masa depan istrinya cerah, bisa dinikmati dengan suami barunya. Cemburu nggak ini mayit? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sehebat apapun usaha manusia, dia tidak akan pernah bisa melampaui jatah rizkinya. Baik dia orang yang miskin maupun orang yang kaya, teori ini berlaku. Bahasanya tidak ada satupun jiwa yang mati kecuali dia telah menghabiskan semua jatah rizkinya. Ada salah satu kawan saya yang pernah bercerita,
Dia mengatakan, dulu rumah saya itu atapnya asbes. Kalau siang kepanasan, kalau malam kedinginan. Sekarang walhamdulillah saya sudah punya banyak rumah. Dia seorang kontraktor. Dan rumah yang saya tempati itu lantai 2. Rumah yang saya tempati memiliki dua lantai. Kemudian dia mengatakan begini, belum tentu setahun sekali saya naik ke lantai 2. Jadi paling kesibukan dia setelah di kantor, sibuk melayani konsumen, sibuk melayani proyek. Setelah itu pulang, ketemu keluarga, masuk kamar, selesai. Belum tentu setahun sekali naik ke lantai 2. Ada orang punya 5 villa, kira-kira terjadi enggak? Kepalanya tidur di villa A, tangannya tidur di villa B, kakinya tidur di villa C. Tidak mungkin. Makanya sehebat apapun harta yang dimiliki oleh manusia, tidak akan melampaui jatah rizkinya.